Slick back. No, no, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Saya kurang bisa bahasa Jawa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah lahul karimul mannan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu bi asmabil adiyat. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi ahlul fadli wal ihsan. Bapak Ibu yang saya hormati, saya sudah diperkenalkan tadi oleh teman saya, Mas Wangi tidak menggunakan parfum. Allah memberikan harum kasturi namanya. Makanya masnya ini disebut al-miski atau pemuda memiliki kasturi tanpa menggunakan parfum. Nah, kan kita bisa ambil di situ. Allah Subhanahu wa Ta'ala aja memberikan memberikan hal baik kepada orang yang menghindari zina. Allah akan memberikan ampunan kepada orang zina dengan cara bertobat. Kayak ada kisah lagi seorang wanita yang sudah hamil di luar nikah. Dia berzina, dia datang kepada Rasulullah. Rasulullah, aku sudah melebihi batas. Aku tolong berikan hukuman. Rasulullah bilang, pulanglah. Rawat jarimu dengan baik. Jika sudah melahirkan, kamu telah datang ke aku. Wanita itu telah datang ke Rasulullah. Akhirnya Rasulullah memerintahkan kepada orang-orang untuk dirajam mbaknya ini. Terus setelah itu Rasulullah menyelati, Rasulullah mendoakan. Langsung Umar bin Khattab datang. Wahai Rasulullah, apakah engkau menyelati wanita ini padahal wanita ini telah berzina? Terus Rasulullah mengatakan, wahai Umar, wanita ini sudah bertobat dan sudah memberikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jika diibaratkan itu, orang-orang 70 orang di Madinah itu akan mendapatkan tobatnya. Punya pacar itu. Nah, padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sudah berfirman di surah Al-Furqan ayat 68 sampai 70. Allah itu menyetarakan zina itu menjajarkan dalam tiga dosa besar. Yang pertama itu dosa syirik, itu susah sekali diampuni. Bahkan yang nggak percaya sama Allah nggak mungkin masuk surga. Yang kedua ada dosa membunuh, dan yang terakhir zina. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menjajarkan dosa-dosa besar tersebut dan sudah terpampang nyata di Quran surah Al-Furqan. Dan ada lagi di surah Al-Isra ayat 32, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina, bahwasanya zina itu perbuatan yang kecil dan jalan yang buruk. Allah saja sudah melarang orang yang mendekati zina. Orang yang mendekati berarti yang belum melakukan zina. Itu sudah Allah haramkan. Apalagi orang yang sudah berbuat zina. Itu susah sekali Allah ampuni, kecuali kita tobat dengan sungguh-sungguh, kecuali kita serahkan diri kepada Allah, seperti itu. Ada sebuah kisah dalam kitab Al-Akhlaq Al-Islamiyah Linasyiin. Di situ ada pemuda ganteng banget Bapak Ibu. Itu menjual kain keliling. Di situ ada mbak-mbak yang cantik, yang punya martabat tinggi di sebuah kampung. Itu ternyata dia menyukai mas-mas itu. Nah terus si mbaknya ini pengen beli kain, tapi sebenarnya dia punya niat lain yang terselubung, yaitu niatnya pengen menjalin kasih sama masnya ini. Nah masnya dipanggil sama mbaknya, mas ini aku mau beli masuk rumahku gitu. Masnya masuk dalam. Terus ternyata mbaknya ini menggoda masnya ini, ayo mas sama aku aja gitu. Nah masnya itu bilang, jangan, ini tuh perbuatan tercela, perbuatan tidak terpuji. Tapi mbaknya nekat, pokoknya kalau kamu nggak mau sama saya bisa teriak-teriak, saya bisa bilang kalau kamu
mau ngapa-ngapain saya gitu. Tapi masnya bilang, "Duh, aku udah menolak buat sini tapi kok mau diginiin," gitu. Terus masnya berputar pikiran, gimana caranya biar saya keluar dari sini itu dalam keadaan aman. Terus masnya bilang, "Oh ya udah, saya izin membersihkan diri dulu," gitu. Terus masnya masuk kamar mandi, mbaknya udah senang sekali, tuh akhirnya aku bisa mendapatkan masnya ini gitu. Terus masnya dalam kamar mandi pun berdoa. Sebenarnya nggak boleh ya Bu, tapi masnya ini sudah nggak tahu lagi. Akhirnya dia melakukan hal yang di luar nalar. Masnya ini meleleti itu apa? Melumuri dirinya dengan kotoran dia sendiri. Biar mbaknya ini nolak, dia berusaha buat mengeluarkan kotorannya, dia melumuri badannya dari muka, rambut, dada, dia melumuri pakai kotorannya, dia keluar dari situ, dia berdoa, "Ya Allah, saya melakukan hal ini karena saya takut sama azabmu, maka gantikanlah ini dengan yang baik." Terus masnya ini keluar, mbaknya kaget, "Wih, orang gila," gitu katanya. Karena dia kan mengotori dirinya menggunakan kotorannya dia sendiri. Habis itu diusirlah sama mbaknya. Masnya ini bersyukur karena akhirnya dia bisa menghindari zina dari mbaknya ini. Akhirnya dia keluar, dia segera menuju rumahnya dan membersihkan diri. Ini waktu masnya ini membuka pintu setelah membersihkan diri, Allah memberikan mukjizat kepada dia, Allah memberikan balasan kepada dia dengan mengeluarkan Rasulullah SAW bersabda, 70 orang di Madinah itu akan mendapatkan tobat jika wanita itu diibaratkan tobatnya seperti 70 orang tobat di Madinah. Jadi emang Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memberikan ampunan kepada orang yang sudah berzina. Allah memberi ampunan. Maka dari itu jika memang kita mau mendekati zina, ingat kepada Allah bahwa itu sebenarnya hal yang diharamkan. Dan jika sudah terlanjur berzina, maka segera tobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Bapak Ibu, sekian dari saya. Ini saya gugup banget Bapak Ibu, mohon maaf. Undur makalah, walaupun berbantulah. Lihat apa yang kita katakan dan jangan lihat siapa yang mengatakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.